Berita hoaks dan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan RA. Hoaks atau berita bohong dalam sejarah Islam sudah dikenal sejak lama, bahkan Khalifah Islam ketiga Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang paling dermawan dan santun terbunuh dikarenakan hoaks. Malangnya orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan yang keji itu, merasa diri di atas kebenaran, menduduh sahabat yang jelas-jelas dipuji Nabi atas sifat jujur, dermawan dan kesantunannya itu sebagai orang yang zalim, nepotisme, bahkan ada yang lebih keji lagi dengan menuduhnya sebagai seorang khalifah yang memerintah tidak berdasarkan syariat. Begitulah memang ketika negara dipenuhi oleh orang-orang yang tamak akan dunia serta menganggap diri paling benar dalam urusan agama. Latar belakang munculnya hoaks yang kemudian berimbas pada terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan RA pemantik utamanya adalah soal politik. Dari mulai tahun ke-7 hingga tahun ke-12 pemerintahan Khalifah Utsman, orang-orang yang secara politik merasa tidak dapat hidup dan makan enak dalam pemerintahan Utsman bin Affan melakukan gerakan-gerakan pembangkangan melalui jalan menyebarkan hoaks. Kisah dimulai di Provinsi Kufah. Beberapa orang politikus terkenal dari provinsi itu yakni Al-Aitsar An-Nakhoi, Kumel bin Ziyad, Amr bin Al-Hamid Al-Khuzai dan Syosoah bin Syauhan melakukan demonstrasi menuntut gubernur Kufah mundur. Sebelum melakukan gerakan itu, kelima politikus tersebut menyebarkan berita ke masyarakat ramai bahwa gubernur Kufah, yakni Said bin Al-Ash sebagai gubernur korup serta tidak becus dalam memerintah. Rupanya hasutan dari kelima politikus itu kemudian dipercayai masyarakat Kufah. Gubernur Kufah kemudian diusir oleh rakyatnya, diturunkan secara paksa dari jabatannya sebagai gubernur Kufah. Mendapat kabar gubernur Kufah diusir oleh rakyatnya, Khalifah Utsman bertindak cepat, beliau pun kemudian bermusyawarah dengan rakyat provinsi itu untuk mengambil solusi yang tepat. Akhirnya, karena rakyat sudah terlanjur benci dengan gubernur sebelumnya, maka untuk kemudian diangkatlah gubernur Kufah atas persetujuan rakyat. Pada waktu itu yang diangkat menjadi gubernur baru Kufah adalah Abu Musa al-Asy'ari. Setelah peristiwa itu, berita hoaks pun kemudian makin berkembang. Rakyat yang semula hanya menyalahkan gubernur kini berlanjut menyalahkan Khalifah. Utsman bin Affan dianggap tidak becus dalam merintah. Buktinya Khalifah mengangkat para gubernur yang tidak kompeten. Desas-desus berita buruk itu kemudian ditepis oleh Khalifah. Beliau melakukan gerakan-gerakan untuk menenteramkan hati rakyat yang panas dengan pendekatan kesantunan. Namun ketika beliau mengetahui bahwa dalang daripada munculnya berita-berita hoaks itu adalah 5 politikus yang telah disebutkan tadi, maka untuk kemudian Khalifah Utsman mengusir kelimanya dari Kufah. Kelima politikus dan yang sehaluan pemikiran dengan mereka itu kemudian pergi ke Syam. Bukannya sadar setelah diusir, malah kemudian kelima politikus itu kemudian menggalang kekuatan dengan orang-orang yang fikirnya seperti mereka. Jadilah kemudian mereka-mereka tersebut menjadi sekumpulan pembenci Khalifah Utsman. Di mata mereka, Khalifah Utsman dianggap tidak benar dalam merintah. Hoaks atau berita-berita palsu pun kemudian mereka sebar untuk mendiskreditkan kepemimpinan sang khalifah. Berita hoaks yang mereka sebar kemudian memakan korban lagi. Kali ini korbannya rakyat Mesir. Waktu itu, rakyat Mesir merasa muak dengan kepemimpinan gubernur Mesir. Karena selain otoriter juga kejam terhadap rakyat Mesir, yang menjadi gubernur Mesir pada waktu itu adalah Abdullah bin Abi Sara. Pada mulanya, beberapa rakyat Mesir mengadukan keburukan gubernur Mesir itu langsung kepada Khalifah Utsman. Beliau pun bertindak cepat atas aduan itu. Beliau mengirimkan surat pemecatan yang ditujukan kepada gubernur. Tapi tentunya isi surat tersebut tiada yang mengetahui selain gubernur Mesir. Karena memang watak gubernur Mesir ini buruk, surat pemecatan dari Khalifah yang didasarkan pada laporan rakyat itu ditanggapi dingin oleh gubernur. Gubernur justru kemudian berlaku buruk terhadap pelapor. Bahkan ia membunuh salah satu pelapor. Pada masa kacau seperti itu, pembenci Khalifah semakin memanas-manasi dengan menyebarkan hoaks-hoaks yang menjijikkan.
Khalifah Utsman dituduh tidak mengirimkan surat pemecatan terhadap gubernur Mesir. Panas dengan keadaan itu, sebanyak 700 rakyat Mesir kemudian mendatangi Madinah. Di Masjid Madinah mereka bersuara dan menceritakan kronologis kejadian di Mesir terhadap para sahabat. Para sahabat yang di Madinah pun terpancing amarahnya, sehingga mereka menyalahkan Khalifah. Khalifah kemudian turun tangan dan mendinginkan suasana. Akhirnya dalam rapat yang digelar dihasilkan keputusan dibuat ulang surat pemecatan gubernur Mesir yang diserahkan langsung kepada 700 orang Mesir, disertai dengan nama calon gubernur yang baru. Setelah itu barulah kemudian orang-orang Mesir itu kemudian membawa surat itu dengan perasaan tenang. Tapi meskipun demikian, rupanya orang-orang tamak dan para pembenci Khalifah tidak menghendaki terjadinya kedamaian di kalangan muslimin. Stempel Khalifah Utsman bin Affan yang biasa digunakan untuk mengirim surat dipalsunya. Mereka membuat surat yang mengatasnamakan Khalifah Utama yang isinya merintahkan agar gubernur Mesir tetap bertahan sebagai gubernur. Surat palsu itu diantar oleh seorang kurir yang tidak tahu menahu soal kepalsuan surat. Yang ia tahu surat tersebut datang dari salah satu kerabat Khalifah. Dan lebih canggihnya lagi, kurir tersebut diutus ke Mesir dengan menunggangi unta milik Khalifah. Dalam tengah perjalanan kemudian rupanya kurir tersebut bertemu dengan 700 orang Mesir yang sama-sama juga membawa surat dari Khalifah Utsman bin Affan. Keributan kemudian terjadi lagi, sebab kedua surat tersebut ternyata isinya berlawanan, meskipun bersumber dari orang yang sama. Marah dengan keadaan itu, 700 orang Mesir itu kemudian menangkap kurir dan membawanya kembali ke Madinah. Di Madinah 700 orang Mesir itu melakukan protes di masjid sambil menerangkan duduk persoalan. Banyak sahabat yang terpancing emosinya atas kejadian ini. Mereka kemudian mengepung rumah Khalifah, memaksa Khalifah untuk keluar dari rumah. Dan kemudian, kejadian buruk yang diimpi-impikan orang-orang tamak itu pun kemudian terjadi. Secara diam-diam pembenci Khalifah menyusup ke dalam rumah Khalifah, kemudian dengan beringasnya membunuh Khalifah Utsman bin Affan yang kala itu sedang membaca Al-Quran. Begitulah kisah pilu Khalifah Islam ketiga, seorang yang dijamin surga oleh Nabi Muhammad. Dituduh hina oleh para pembencinya dan dilengsarkan dari jabatannya dengan berbagai cara. Wallahu alam bishawab. Terima kasih.